Wabarakatuh. Saya Destiara Kusuma, NPM 19144-3024, Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat daftar nilai menggunakan Microsoft Excel. Oke, yang pertama membuat nomor induk siswa berurutan. Yang pertama adalah ketikkan angka 1 pada sel A10. Kemudian yang kedua, klik pada sel A11, kemudian ketikkan rumus 11 sama dengan A10 plus 1, tetapi tanpa tanda petik. Kemudian tekan Enter. Atau bisa juga A10 bisa dilakukan dengan mengetik langsung atau dengan cara menunjuk menggunakan mouse. Yang ketiga, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel A11 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang keempat, klik kiri dan tahan menggunakan mouse, kemudian drag atau seret ke bawah sampai pada baris yang diinginkan. Nomor urut siswa sudah muncul. Kemudian yang terakhir, lakukan langkah 1-5 untuk mengisi bagian nomor induk siswa dengan menyesuaikan sel pada NIS. Yang kedua, menjumlahkan nilai per siswa. Yang pertama, ketikkan sama dengan sum dalam sel I10 diikuti dengan kurung. Yang kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama yang disebut argumen atau bagian data rumus perlu menjalankan E10.2H10 tipe atau pilih sel E10 dan seret ke samping sampai sel H10. Yang ketiga, ketik tanda kurung tutup dan lalu tekan Enter. Yang keempat, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel I10 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang kelima, klik kiri dan tahan menggunakan mouse, kemudian drag atau seret ke bawah sampai I29. Yang keenam, jumlah nilai siswa sudah muncul. Yang ketiga, mendapatkan nilai rata-rata per siswa. Yang pertama, ketika sama dengan average dalam sel J10 diikuti dengan kurung. Yang kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama dengan E10.2H10 atau pilih sel E10 dan seret ke samping sampai sel H10. Ketik tanda kurung tutup dan lalu tekan Enter. Yang keempat, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel J10 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang kelima, klik kiri dan tahan menggunakan mouse, kemudian drag atau seret ke bawah sampai J29. Yang terakhir, nilai rata-rata siswa sudah muncul. Yang keempat, menentukan lulus tidak lulus seorang siswa. Yang pertama, ketikkan sama dengan if dalam sel K10 diikuti dengan kurung. Yang kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama dengan J10 lebih dari atau sama dengan 70, titik koma lulus, titik koma tidak lulus. Ketik tanda kurung tutup dan lalu tekan Enter. Yang keempat, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel K10 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang kelima, klik kiri dan tahan menggunakan mouse, kemudian drag atau seret bawah sampai K29. Yang terakhir, keterangan siswa sudah muncul. Mencari nilai tertinggi setiap mata pelajaran, jumlah, dan rata-rata. Yang pertama, ketikkan sama dengan max dalam sel E32 diikuti dengan kurung. Yang kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama dengan E10.2E29. Yang ketiga, ketik tanda kurung tutup, lalu tekan Enter. Yang keempat, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel E32 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang kelima, klik kiri dan tahan menggunakan mouse, kemudian seret ke kanan sampai pada baris J32. Yang terakhir, nilai tertinggi sudah muncul. Selanjutnya, mencari nilai terendah setiap mata pelajaran, jumlah, dan rata-rata. Yang pertama,
ketikan sama dengan min dalam sel E33 diikuti dengan kurung. Yang kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama dengan E10.2E29. Yang ketiga, ketik tanda kurung tutup dan lalu tekan enter. Yang keempat, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel E33 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang kelima, klik kiri dan tahan menggunakan mouse. Kemudian seret ke kanan sampai pada baris J33. Yang terakhir, nilai terendah sudah muncul. Selanjutnya, mencari rata-rata di setiap mata pelajaran, jumlah nilai keseluruhan siswa, dan rata-rata nilai keseluruhan siswa. Pertama, ketikan average dalam sel E31 diikuti dengan kurung. Yang kedua, untuk memasukkan rentang rumus pertama dengan E10.2E29 atau pilih sel E20 dan seret ke samping sampai sel E29. Yang ketiga, ketik tanda kurung tutup, lalu tekan enter. Yang keempat, arahkan mouse pada pojok kanan bawah pada sel E31 sehingga pointer berubah menjadi tanda plus. Yang kelima, klik kiri dan tahan menggunakan mouse seret ke samping sampai sel J31. Terakhir, rata-rata di setiap mata pelajaran, jumlah nilai keseluruhan siswa, dan rata-rata nilai keseluruhan siswa sudah muncul. Kemudian, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan Microsoft Excel. Seperti ini, akan jauh lebih mudah jika menggunakan Excel. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.